Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarla Putri Rania, NIM 2211301820. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan Lean Canvas dari bisnis Halal Bites, yaitu layanan e-commerce berbasis aplikasi yang membantu wisatawan muslim menemukan kuliner halal yang aman dan terpercaya di negara-negara Asia. Yang pertama, problemnya itu masalah utama yang dihadapi wisata muslim. Dalam perancangan Halal Bites, kami menemukan 3 masalah utama yang sering dialami wisatawan muslim Indonesia ketika berpergian ke luar negeri. Yang pertama, ada halangan bahasa dan kekhawatiran bahan baku. Banyak wisatawan kesulitan membaca menu sehingga tidak yakin apakah makanan tersebut halal atau tidak. Yang kedua, ada jebakan turis. Wisatawan sering diarahkan ke tempat makan yang mahal dan tidak autentik, sehingga pengalaman kuliner menjadi kurang memuaskan. Yang ketiga, keterbatasan pemandu fleksibel. Pemandu wisata konvensional mahal dan tidak fleksibel, serta tidak selalu memahami kebutuhan wisatawan muslim. Yang kedua, solusi yang kami tawarkan untuk menjawab masalah tersebut. Halal Bites menawarkan yang pertama, ada aplikasi berbasis lokasi menghubungkan wisatawan dengan mahasiswa Indonesia setempat sebagai mitra guide yang lebih dekat secara budaya dan bahasa. Yang kedua, sistem booking bertingkat. Ada paket sekali makan, paket seharian, paket spesial berbasis pengalaman lokal. Yang ketiga, rating dan review system untuk menjaga kualitas layanan dan tingkat kepercayaan pengguna. Yang ketiga, unique value proposition atau nilai unik kami. Nilai utama Halal Bites adalah bukan sekedar pemandu, tapi teman jalan. Mitra guide adalah mahasiswa lokal yang memahami bahasa dan gaya wisatawan Indonesia. Yang kedua, akses menuju kuliner halal autentik yang hanya diketahui warga lokal, sehingga pengalaman makan menjadi lebih aman dan lebih muslim friendly. Yang keempat, unfair advantage atau keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor. Halal Bites memiliki keunggulan yang sulit ditiru. Yang pertama, jaringan mahasiswa Indonesia di luar negeri sebagai mitra pemandu. Yang kedua, persamaan bahasa dan rasa yang belum ditemukan pada aplikasi pemandu internasional. Yang kelima, customer segment atau target pengguna. Produk ini ditunjukkan untuk wisatawan muslim Indonesia atau Gen Z dan milenial. Yang kedua, keluarga muslim yang mengutamakan keamanan makanan. Yang ketiga, travelers pemula yang membutuhkan rasa aman. Yang keempat, solo travels. Dan yang terakhir, food vlogger atau influencer pencari konten hidden gem. Selanjutnya, presentasi saya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, saya Lucinta Skabela, NIM 2211301825. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya existing alternatif. Pada bagian existing alternatif, kami menjelaskan solusi yang saat ini sudah digunakan oleh wisatawan, namun belum mampu menjawab masalah secara optimal. Ada 3 alternatif utama yang biasa kami gunakan. Yang pertama, ada Google Translate dan Google Maps. Aplikasi ini sering digunakan untuk menerjemahkan menu makanan dan mencari lokasi restoran, namun kelemahannya itu cukup signifikan, terutama bagi wisatawan muslim. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, ada terjemahan menu sering tidak akurat, tidak memberikan jaminan kehalalan, tidak menjelaskan bahan baku tersembunyi seperti kaldu, saus, atau alkohol. Untuk contoh, menu tertulis seperti
beef soup, tetapi ternyata menggunakan mirin atau rice wine dalam proses pemasakannya. Google Translate tidak mampu menjelaskan hal tersebut. Yang kedua ada grup Facebook. Alternatif kedua adalah grup Facebook komunitas WhatsApp atau forum travel. Media ini digunakan untuk mencari rekomendasi restoran halal dari sesama traveler. Untuk kelemahannya sendiri ada 3. Yang pertama, informasi sering tidak terverifikasi, data kadaluarsa, tidak ada sistem rating atau pertanggungjawaban. Untuk contohnya, seperti wisatawan mengikuti rekomendasi restoran halal dari postingan 2 tahun lalu, tetapi saat dikunjungi, restoran tersebut sudah berubah kepemilikan dan tidak lagi halal. Selanjutnya ada 3. Yang ketiga ada agen travel konvensional. Agen travel biasanya menawarkan paket wisata lengkap termasuk pemandu. Untuk kelemahannya sendiri ada harga relatif mahal, paket kaku dan tidak fleksibel. Yang terakhir, tidak fokus pada pengalaman kuliner halal lokal. Contohnya seperti wisatawan hanya ingin ditemani makan malam, tetapi harus membeli paket seharian dengan biaya tinggi. Dari analisis kesenjangan tadi, dapat disimpulkan bahwa sudah ada alat bantu, tetapi belum ada solusi terintegrasi. Tidak ada yang menggabungkan pendampingan lokal, pemahaman halal, fleksibilitas waktu, sistem digital yang terukur. Selanjutnya yang ke-7 ada high level concept. Konsep bisnis kami dapat diringkas sebagai makanan enak, hati tenang, jelajahi kuliner halal otentik di Asia bersama teman-teman lokalmu. Untuk maknanya sendiri itu ada wisatawan tidak hanya kenyang tapi juga tenang secara spiritual. Yang selanjutnya ada channels. Kami menjangkau pelanggan melalui aplikasi smartphone, website, media sosial seperti Instagram dan Facebook. Contoh konten serial Instagram tentang hidden halal food in Korea untuk menarik Gen Z gitu. Yang ke-9 ada key metric, indikator keberhasilan. Kami mengukur keberhasilan melalui total nilai transaksi, jumlah mitra guide aktif, tingkat pemesanan ulang, conversion rate aplikasi. Jika satu wisatawan menggunakan jasa guide lebih dari 1 kali, berarti layanan kami bernilai. Itu termasuk indikator keberhasilan kami. Yang ke-10 ada revenue stream, sumber pendapatan. Pendapatan kami berasal dari komisi transaksi jasa pemandu, terus iklan berbayar dari restoran halal. Yang terakhir ada iklan dari mitra guide. Contohnya seperti restoran halal membayar untuk tampil di rekomendasi utama aplikasi. Terus selanjutnya ada cost struktur biaya. Biaya utama meliputi modal awal sebesar 55 juta, terus biaya operasional sebesar 17 juta per bulan. Dengan target 300 transaksi per bulan, kami memperoleh laba bersih sekitar 5,5 juta dan BEP tercapai dalam 10 bulan. Melalui Lens Canvas ini kami menghadirkan solusi wisata halal yang aman, autentik, dan memberdayakan mahasiswa Indonesia di luar negeri, sekaligus menjawab kebutuhan nyata wisatawan muslim. Oke, selanjutnya setelah Lens Canvas dijelaskan oleh teman saya terkait bisnis kami, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mockup aplikasi bagi pengguna. Nah, di sini pengguna akan mengisi email dan kata sandi sebelum masuk ke dalam aplikasinya. Dan jika belum memiliki akun, ini ada buat akun baru. Nah, di sini pengguna bisa mengunggah foto profil, kemudian isi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor telepon ini yang aktif, kemudian membuat kata sandi yang mudah diingat. Kemudian setelah terisi semua, klik create account. Setelah mempunyai akun, bisa mengisi email dan kata sandi yang tadi sudah diisi. Jika lupa sandi, ini bisa klik
forget password yang nantinya akan mengirimkan verifikasi ke nomor yang udah diisi di buat akun itu. Klik masuk. Nah, ini dashboard awal untuk bisnisnya, untuk aplikasinya. Nah, di sini ada tampilan rekomendasi negara-negaranya. Ini sementara di aplikasi kami cuma ada 3. Yang pertama ini ada Tokyo, Seoul, dan Bangkok. Masing-masing ada deskripsi masing-masing kotanya. Di bawah ini untuk pintasan. Dan jika kita minat untuk ke Tokyo, ini bisa diklik. Nah, di sini ada beberapa pemandu yang akan menemani kita saat di sana. Seperti Aisyah, ini ratingnya 49, ini ada statusnya ini mahasiswa di Tokyo University. Dan ada Bima, mahasiswa di Waseda University. Setelah kita milih ini, saya tertarik, saya tertarik untuk Aisyah mengambil. Nah, di sini ada galeri foto saat Aisyah memandu. Karena Aisyah ini udah 3 tahun yang di Tokyo. Dan di bawah ini ada pilihan paket tour. Yang pertama paket setengah hari, dan yang kedua paket 1 hari penuh. Dan kalau kita udah memilih paket 1 dan 2 ini, kita pesan sekarang. Nah, ini nanti di data pemesanan ini ada HSR, tanggal pesannya kita kapan, paketannya kita 1 hari, jumlah bayar tadi. Dan setelah itu kita ke nomor rekening perusahaan kami. Setelah itu lanjut jika sudah TM. Nah, setelah kita mentransfer, kita akan ke di transfer di sini. Nah, di situ nanti kita akan menunggu verifikasi dari perusahaan kami agar nanti di ACC dikirim. Nah, jika udah selesai, ini ada data pesanan, akan masuk kita di verifikasi dan coba sampai Juni. Nah, setelah itu kita bisa cek pemandu. Cek pemandu nanti bisa menanyakan kita akan di sana, apa tanya rekomendasi kemana gitu. Setelah itu saya akan bahas di poin bawah ini ada profil ini profil kita. Nanti bisa edit foto profil, terus bisa edit apa mengetahui nomor yang digunakan di aplikasi ini maupun email, terus passwordnya juga bisa ngecek pesanan tadi. Sebelum kita akan kembali ke awal. Ini akan kembali ke tampilan awal. Oke, untuk selanjutnya untuk mockup aplikasi untuk Netsat dan admin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mockup aplikasi kami, yaitu admin. Login admin yang pertama memasukkan email, lalu kata sandi. Kalau sudah berhasil masuk, jika lupa password, hubungi Callcenter developer. Untuk tampilan dashboard kami di sini, yang pertama pesanan dan transaksi. Untuk pesanan hari ini berjumlah 12. Untuk pesanan yang belum terverifikasi berjumlah 4 dan pesanan terverifikasi berjumlah 8. Grafik yang di sini ada
total pengguna terverifikasi yang berjumlah 546 orang. Untuk total pemandu terverifikasi berjumlah 46 orang. Total pesanan sukses berjumlah 5.888 pesanan. Untuk total keuntungan kami di sini yaitu Rp29.400.000. Dan manajemen pengguna kami di sini yang udah mendaftar pemandunya berisi 4 dan pemandu terverifikasi 46. Untuk manajemen pemandu hari ini, pemandu yang mendaftar sudah 4, pemandu yang terverifikasi 46 orang. Untuk laporan pengguna hari ini berisi 4, laporan belum terjawab 2, dan laporan yang sudah sukses 2. Untuk manajemen negara di sini kami menyediakan baru 3. Yang pertama yaitu Tokyo, Bangkok, Seoul. Jika ingin menambah, di aplikasi kami ada tambah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ismah Lailani dari kelompok 1 NIM 21120002511. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mockup halal bites sebagai mitra. Yang pertama, tampilan awal yaitu logo, kemudian menu login sebagai mitra. Mitra dapat mendaftarkan diri dengan klik daftar sekarang, kemudian memasukkan nama, email, password, negara, kemudian nomor telepon, lalu mengunggah CV, kemudian klik daftar. Jika mitra sudah mendaftarkan diri, maka mitra dapat login dengan memasukkan nama dan password, kemudian diklik. Muncul tampilan jadwal tour. Dalam jadwal tour ini ada beberapa tour yang telah selesai maupun tour yang masih dalam proses. Nah, tour yang masih dalam proses berisi kemana saja yang masih harus dilakukan, perjalanan yang masih dalam proses. Kita dapat mengechat pelanggan dengan mengeklik chat di menu pesanan. Dalam menu chat ini kita dapat mengechat pelanggan, kemudian janji temu di mana, itu bisa dilakukan dalam menu chat ini. Selain itu ada menu verifikasi restoran. Jadi mitra itu selain sebagai guide untuk pelanggan, mitra juga dapat memverifikasi restoran mana aja di negara-negara untuk memastikan restoran tersebut halal dan recommended bagi para wisatawan. Kita dapat memasukkan nama restoran, kemudian alamat, dan kemudian di-upload foto restoran, terus diklik verifikasi. Selanjutnya ada menu laporan, di mana laporan berisi total pesanan yang telah dilakukan, kemudian berapa komisi yang didapatkan oleh mitra. Di sini juga terdapat menu aktivitas yang telah dilakukan, seperti menambahkan restorannya ada berapa, verifikasi restorannya ada berapa, kemudian pesanan selesai berapa. Itu dapat dilihat di menu laporan. Sekian penjelasan mengenai mockup aplikasi Halal Bites sebagai mitra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.